Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyidna datal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kita hormati Ketua Cabang Lenek beserta jajaran yang sempat hadir, Ketua Anak Cabang beserta jajaran, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, segenap jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji syukur tiang pelunggum kehadirat Allah. Saican tersehat, ican tersempat mau berdait malik kanca bulan Rabiul Awal niki. Tentu kesyukuran nike harus kita buktikan. Searan syukur din cukup isi ucapan. Harus juga ada pembuktian. Sekedar alhamdulillah doang tak cukup, harus disertai dibuktikan dengan perbuatan. Pelungguh mau degabah misal 10 ton, tak cukup pelungguh baca alhamdulillah. Mau kegabah ke 10 ton, tak cukup, harus juga dibuktikan dengan dikeluarkan zakat. Alhamdulillah, arak kepeng kena ke satak 200 juta. Tak cukup alhamdulillah. Harus tak amalan, terzekatan kepeng ni. Alhamdulillah, mau berdait malik kanca bulan Rabiul Awal. Tak cukup alhamdulillah. Harus ada pembuktian kesyukuran nikah. Di antaranya adalah dengan mengadakan, memperingati, mengenang kembali maulidnya, lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya ya mengarang pengajian. Mungkin orang serakalan, silakan. Mungkin hiziban, mungkin pengajian, terserah caranya masing-masing. Tapi al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, guru besar tiang pelunggum sami, pendiri Nahdlatul Watan, mara angkun ini kiwah entan tajah isi Bapak Maulana Syekh. Ngaraan pengajian, ngaraan pertemuan seperti niki sudah yang pelunggum sami harus lanjutkan makin niki. Alhamdulillah anak cabang pelunggum di Lenek niki mampu mengadakan acara pengajian maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika tentunya tiang pelunggum sami sebagai warga Nahdlatul Watan atau jari dengan beriman. Searan terjari dengan beriman, wajib hukumnya mengetahui sejarah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nika ibu-ibu telahiran isi Allah melalui Abdullah dan ibunya Aminah. Marak bulan semangkinan niki bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun gajah ilik Mekah Al-Mukarramah. Sai paran desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir le Lenek. Berarti bahaya ni, dia tahu sejarah. Sai paran desida Nabi ndak punya inak, ndak punya bapak, merdosa orang nikah. Nabi juga sekalipun menjadi Nabi punya inak, punya juga ibu, punya juga bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya aran bapak desida Nabi Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Lahir nele embe ele Mekah. Jadi maknanya secara mendalam hikmahnya adalah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam pun
terjadi yang namanya proses duniawi. Maknanya adalah elek Nabi tersendiri gawen aran endah searan syarat kancil sebab. Syarat sebab Abdullah berjangkap merari nikah dengan Aminah, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat sebab nikah tidak berlaku pada diri Allah Subhanahu wa taala doang. Selain Allah taala berlaku syarat sebab. Syarat sebab berjangkap menikah Abdullah Aminah, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, haram hukumnya lamun arak dengan beriman. Oh, Nabi sugul leman lawang Ka'bah, ndin sugul dengan lawang inaan. Nabi juga keluar dari ibunya, ndin sugul dengan lawang Ka'bah. Nabi juga lahir dalam keadaan bayi seperti tiang pelunggum sami. Ndak ada paran Nabi sengan sakjari Nabi lahir leman ina langsung bawa kererek apal Quran. Tidak. Ada juga pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya syarat sebab. Pelungguh sehat, syarat sebab pelungguh makan nasi, pelungguh minum air. Pelungguh sehat, syarat sebab pelungguh minum obat. Syarat sebab aran nikah. Sai tinggalan syarat sebab berarti dengan nikah milin paduan diri kanci Allah Subhanahu wa taala. Din kanggu. Jelas ibu-ibu? Sai tinggalan. Sai ndek gawe syarat sebab dengan nikah ingin menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Syarat sebab pelungguh sembahyang, syarat sebab nikahlah pelungguh masuk surga. Arak batur ndik mele sembahyang, ndik mele puasa, ndak mau berzakat, ndak mau lakukan perintah Allah. Lalu mengklaim para diri, oh saya ahli surga, dakat kendik sembahyang. Itu namanya menuduh Allah zalim. Ndak boleh. Karena dunia beserta isinya dijadikan oleh Allah dengan adanya syarat sebab. Dengan tamu neraka napi sebab. Syarat sebabnya adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan NW, demikian juga dengan organisasi Nahdlatul Wathon, demikian juga dengan Hizib Nahdlatul Wathon, demikian juga dengan tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Adanya ada syarat, ada sebab. Napi sebabnya, napi syarat sebabnya Nahdlatul Wathon niki ada karena diperintah oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Niki syarat sebabnya. Sebabnya NW niki arak karena Bapak Maulana Syekh diperintah oleh Syekh Hasan Al-Masyad. Syarat sebab aran niki bukan kehendak pribadi, bukan kemauan hawa nafsu Bapak Maulana Syekh semata, tidak. Tapi karena Bapak Maulana Syekh diperintahkan oleh Syekh Hasan Al-Masyad untuk mendirikan organisasi yang beliau namakan dengan Nahdlatul Wathon. Sebab nikelah adanya Nahdlatul Wathon. Jelas nikah ke? Nah, jadi harus kita lakukan yang namanya syarat sebab. Nabi saja ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya syarat sebab nikah. 23 tahun ibu-ibu, bapak-bapak tiang. 23 tahun Nabi kita menerima wahyu dari Allah baru hafal Quran. Berarti Nabi baru menghafal Quran, habis sempurna menerima Quran selama 23 tahun. Nak deparan jari Nabi sugul langan dalam tianina bu alim langsung. Oh tidak. Bu pelungguh-pelungguh makin arak dengan dik nuak sekolah bu langsung paran diri alim. Oh tidak benar. Harus kita lakukan yang namanya syarat
Arak dengan bedoi anak, oh itu darat semama kuning. Ini kanggo, okay? Harus ada syarat, harus ada sebab. Oh itu dek kulak lalu begawian, lelah, lalu buruh, lalu ngajahan jok madrasah ni nulak. Baru-baru kepeng keluik lemak. Ndak sadu dengan anu. Pada diri Nabi doang terjadi ada yang namanya syarat sebab. Seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Masya Allah. Belasan tahun beliau di Mekah Al-Mukarramah. Baru beliau menjadi orang alim, orang hebat, orang terkenal. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh si rajin belajar mutalaah sampai imamahnya terbakar, ibu-ibu motong isi api. Itulah syarat yang Bapak Maulana Syekh lakukan. Padahal Bapak Maulana Syekh lekan becik, bahkan di neman arak, di neman lahir Bapak Maulana Syekh. Datang wali lekan embe, lekan masrib kance lekan maghrib. Datang ke Dato' Abdul Majid di gedeng Bapak Maulana Syekh yang ada di Bermi. Yang makin gedeng nike diwarisi, diberikan kepada Mami Tuan Guru Sakti. Nah, YP gedeng satu di Bermi. Satu tekarang hezib. Saat tahun lahir Bapak Maulana Syekh, saat tahun terlahiran Maulana Sani juga di sana di Pancor nike. Datang wali nike bercerita matur badak di Pak Dato Abdul Majid, oh gana sogol bija denengke ini. Jemak lamun mama paranan aran sagap. Masya Allah, masin beci wah wali datang lekan masrib kacelekan maghrib ibu-ibu. Apakah setelah nikah Bapak Maulana Syekh meninggalkan syarat sebab? Oh tidak, belajar Bapak Maulana Syekh sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Sampailah barulah syarat sebab nikah. Bapak Maulana Syekh menjadi ulama. Bahkan datunya ulama. Datunya aulia-aulia Allah, wali-wali Allah di zamannya. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikahlah hikmah yang bisa Tiang Pelunggung Sami pahami sebagai orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada diri Nabi doang ada yang namanya syarat, ada juga yang namanya sebab. Demikian juga Pelunggung makin sejari dengan beriman wajib tegawe searan syarat sebab. Selanjutnya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirlah desida Nabi. Tentu kelahiran desida Nabi tidak sama dengan kelahiran Tiang Pelunggung Sami sebagai umatnya. Darah pada tan lahir kaji desida Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam ulida makhtunan. Nabi lahir sudah dihitan. Arak pelungguh berdui bija langsung sogol leman dalam tianinan berkhitan. Tidak ada. Nabi tuah berkhitan, Masya Allah. Wa gadda aynaihi biyadihi al-yumna wa farjahu biyadihi al-yusra. Nabi kanan. Nabi lahir, ibu-ibu tangan kanannya nike. Beliau menutup matanya baru lahir. Arak menuntang anak. Angkan tongkem penenteng. Kenapa Nabi menutup matanya? Dia semel buya semet. Ada. Dari kecil sudah kehormatannya dijaga, dipelihara oleh Allah. Wa gadda farjahu biyadihil yusra. Ibu kiri ini menutup kemaluannya. Karena kehormatan manusia pada auratnya. Saya datang nanti. Tuan Guru mau Jokowi suruh datang ke Lenek. Lagu dia berselana tane datang. Ngumbe kiri-kiri. Arak dengan sambut Jokowi. Atau arak sambut Nesehno kiri-kiri. Atau berselawar, lagu berselawar pendek. Pokoknya aja-aja antan. Siapa yang mau nyambut dia? Itulah yang namanya aurat. Karena di aurat nikelah kehormatan. Tiang Pelunggung hormati. Juga Pelunggung tiang hormati. Kenapa? Karena kita berpakaian rapi seperti niki. Itulah isyarat hikmahnya. Nabi dari semenjak bayinya sudah menutup auratnya, Masya Allah. Untuk menjaga wibawa kehormatan calon Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
pimpinan Nabi dan pimpinan Rasul. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, singkat cerita, lahir sudah desida Nabi. Nabi tujuan Allah melahirkan desida Nabi. Nabi di antara tujuan desida Allah yang memaulidkan, yang melahirkan desida Nabi adalah sebagaimana jelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai liutammima makarimal akhlak, sebagai liu'alliman nasa adabahu ma'allahi wa adabahu ma'a khalqillah. Sebagai buktinya Allah cinta kepada dunia beserta isinya, diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada tiang pulunggom sami, Allah cinta kepada alam semesta niki, sehingga ada ayat ditulis di lembaran Hizib Nahdlatul Wathon, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tidak ada sedak dunia ni ke tekangan dan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Telih no ibu-ibu. Karing sama tak angin baru saja baluk ni. Karung dia telih. Atau saya nggak sedek ngopi ya ke buat telih. Ya, InsyaAllah lemak dan ngopi. Nah jadilah dia. Jadi dunia beserta isinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta kepada dunia beserta isinya, dilahirkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ganan arak ajah dengan sarak libawun dunia, ngumbe angkun jaga dunia beserta isinya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh dunia tanah, ngumbe angkun terjaga tanah, diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hewan, tumbuh-tumbuhan, meongkah, manukkah, ayamkah, keditkah, semua selapu nike dicintai oleh Allah. Pokoknya dunia sudah. Selapu dunia nike tekangan isi Allah. Karena tekangannya dunia nike, dilahirkanlah Nabi, diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganan arah ajah tiang pelunggu. Oh lamun bedui manuk, ngoni angkun dekanci manuk. Lamun badui meong, ngeni angkun dekan meong. Jangan meongnya disiksa, jangan manuknya disiksa, jangan bebeknya disia-sia, jangan sapinya disia-siakan. Sampai diceritakan dalam hadis, dakhalatin ra'atunin nara bihirratin habasatha. Arak dengan nina tersiksa di dalam neraka. Nabi sebab ibu-ibu karena menyiksa yang namanya meong. Meong pun siksa. Gara-gara tekakan nampak ni si meong no. Meong ni ke kembik dia kurung dia. Kurung nek meong no. Ndik nebeng ngan manga. Ndik lepas meong no. Bu mati meong ni ke. Karena menyiksa meong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ndik tahu angkun, ndik tahu cara kanci meong, sebab nikelah dia disiksa di neraka, nauzubillah. Jadi lain-lain cara pelungguh jaga yang dicintai oleh Allah. Manuk dicintai oleh Allah. Ngumbe angkun tercinta kepada manuk, gorok dia. Ndak tepuan mati bangkang. Mubazir namanya. Marah Allah. Lain-lain cara sila. Sudah dijelaskan dalam syariat. Cara-cara tiang pelungguh dengan dunia niki, baik menyangkut sesama manusia, sesama hamba Allah, sesama orang kafir, bahkan dengan selapu syarat bangun dunia, itulah yang dijelaskan di syariat. Sementara cara-cara tiang pelungguh dengan Allah, itulah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat atau ilmu kebatinan. Di sana dijelaskan. Jelas ibu-ibu? Panjang uraiannya. Cara pelungguh dengan dunia, seperti yang tiang jelaskan tadi, bahwa carit kanci meong beda dengan carit kanci manuk. Lamun manuk jak gorok pun bahagia lalu. Lagu lamun mati bangkang, oh menggah Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun manuk, bembek, sampi, mati bangkang, saya rezeki. Jawak, ular. Lagu manuk lamun tegorok, sampi tegorok, bembek tegorok, saya rezeki. Tuan guru, ustaz, muslimin, muslimat, tak rajin sembahyang. Dia berbahagia manuk niki. Jangan pelunggun samakan. Lagu angkat gorok dengan, ya tak tajak si Allah.
Dia tak tajah isi Nabi, bembek jak gorok, sampi jak gorok dia, manuk jak gorok. Tapi yang lain-lain tak usah digorok, hanya diberi makan, diberi makan. Jangan disiksa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu penjelasannya panjang lebar nih ke bagaimana cara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, pejabat dengan rakyat, yang kecil dengan yang besar, yang kaya dengan yang miskin dengan yang kaya, yang bajang dengan yang tua, dan seterusnya. Itu semua diuraikan dalam kitab fikih atau yang lebih kita kenal dengan syariat nikah. Oke, nah itu semua diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai tujuan utama Allah mengutus Nabi kita, melahirkan Nabi kita ke dunia, karena dunia ini dicintai semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, Nabi meninggal nuanggi. Nabi meninggal, Nabi telek Madinah Al-Munawwarah di hari beliau lahir. Nabi lahir di Mekah Al-Mukarramah, di Maulid Nabi, makin tempat perpustakaan yang ada di Mekah. Kalau Ustaz Haji Abror sering ke sana beliau, karena suwe Mekah. Atau pelunggup-pelunggup yang sudah haji tahulah Maulid Nabi. Di sanalah lahir Nabi di tahun gajah 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bulan Rabiul Awal seperti bulan mangkin niki. Tapi meninggalnya desida Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya beliau dimakamkan. Nah, Nabi hikmah yang bisa kita ambil, Nabi pengajian yang dia pelunggup sami bisa pahami. Lamun wah Nabi doang meninggal dunia, bu apa lagi tiang pelunggup sami meninggal dunia. Kan mati doang. Bahwa nanti kita zawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Manik Allah Ta'ala di Al-Quran. Sila kesiapan diri masing-masing. Kesiapan diri, peririk diri, perbaiki diri masing-masing. Lamun dek diri te melek kerisak diri te saya kerisak de sila. Lamun pelunggup sendiri tidak mau mempersiapkan diri saya persiapan. Siapan nanti te doang susah, apa lagi dia siapan dengan malik. Apakah persiapan yang terbaik? Fa inna khairaz zadit taqwa. Paling solah cara untuk siapan diri adalah isi degawe perintah Allah, tinggalan larangan Allah. Mbe iya perintah-perintah Allah keruan ada 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini sudah cara paling baik mempersiapkan diri. Namun sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh aman pelungur. Dalam Al-Quran dijelaskan aqimis salata tarafain nahar. Degawe sembahyang subuh, zuhur, kanci asar. Wa zulafam minal lail. Sak tegawe elek kalam maghrib kanci isi. Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Karena saklima waktu ni ke menghilangkan dosa-dosa yang pernah tiang pelunggum sami gawe elek bawa dunia. Manusia tiang pelunggum sajari dengan beriman piran tak tergawe dosa salah. Piran ibu-ibu elek 2 tahun. Iman tergawe dosa elek kalam. Iman tergawe dosa elek kejel. Nak lepas dari ini. Siapapun dia maupun pelungguh mesti tergawe dosa lek kenjelu atau lek kelem. Lain model dosa kenjelu kaca dosa kelem. Mungkin dosa kenjelu bergosip, berdusta, menipu, merampok, mencuri, korupsi, ngakalan. Dosa lek kenjelu ni. Lamutnya ke piram, yang ke tedam, lamutnya ke tinduk tahu dengan ngakalan, dia tahu. Lamutnya ke tedam tahu bergosip, dia tahu. Apa dosanya ketedam? Ima orang ni hendak menutup aurat. Nah, dosa tendah nu lamut tebu isi dengar. Berusahalah pelungguh makanya tutup aurat. Kecuali lamut kancil suami
Ini khusus masalah pernikahan. Contoh yang lain. Misalnya dengan nikah, misalnya suami nikah, dek mele tenduk kanca senina, dosa mau nun. Atau nina dek mele tenduk kanca semamun, anak keduang kanca tenduk, dosa mau lamun dek teizinan isi semamun. Semamu yang dah tenduk kanca senina, saya kanca tenduk, bembek kanca tenduk. Dosa hukumnya lamun dek teredai keampunan si senina. Lagu lamun ikhlas nikah dia ngombe-ngombe wah ke manuk kecetin dok wah telang manuk laun. Tak apa-apa. Tapi kalau ada apa ndak bisa. Ini contoh yang malam. Nabi contohnya misalnya dosa malam pelunggum sami telat sembahyang subuh dosa tedam dosa lekalam nikah namanya. Okay? Nah dari itulah bahwa dosa-dosa yang pelunggum sami lakukan tidak lepas dari dua tempat. Iman ke jelu, iman ke kelam. Karena tiang pelunggum sami mesti digawe dosa lek 2 tahun. Allah wajibkan tiang pelunggum sami 2 rakaat. Bisa 2 rakaat sembahyang subuh. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa salat subuh itulah yang dikatakan salat al-wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dijaga sembahyang 5 waktu, lebih-lebih sembahyang sak pertengahan. Ada mengatakan sembahyang subuh, ada yang mengatakan sembahyang asar. Ini beratan kiri-kiri. Subuh atau asar. Lamun asar yang ke lalu demen kelebet elek bangkat. Asar. Lagu lamun subuh yang ke lalu demen piram tenduk. Semua berat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa solat asar lah solat al-wusta niki. Nah jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa apa saja yang pelunggum gawe baik lek kelam maupun kenjelo lek 2 tahun niki silap tertebus nisi sembahyang subuh. Kemudian kau tertebus sembahyang subuh secara berjamaah bila perlu. Man shalla subha fi jama'atin. Sai sembahyang subuh berjamaah. Maka annama shallal laila kullahu. Seolah-olah orang ni ke sembahyang lekan maghrib sampai tiwuk jelu. Beratnya, hebatnya yang namanya solat subuh berjamaah. Lah terbelin tilik masjid sila elik gedeng, elik balik sembahyang kecipin balik dengan anak. Pelungguh rambut biji-biji tenak sembahyang berjamaah. Tetap pelungguh dapat pahala. Okay? Kita kejar. Ini janji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sembahyang subuh berjamaah. Masya Allah dijanjikan pahalanya kayak orang yang sholat lekan maghrib sampai subuh silat. Ara kira-kira mampu, tidak mampu. Kita ada masami. Solat seperti. Lalu tedam mampu tidak. Okay? Tedam lekan maghrib sampai jam 7. Kawa tidak. Mampu tidak. Tapi untuk lakukan ibadah kayaknya berat. Nah jadi pelungguh yang istiqomah. Selalu dan selalu. Sembahyang subuh berjamaah ni ke. Dan 2 rakaat ni ke. Dosa yang pelungguh melakukan di 2 tempat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi dengan kematiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada tiang pelunggum sami pun akan meninggal dunia. Karena tiang pelunggum akan meninggal dunia, kesepian diri kisi Nabi, tegawe perintah Allah. Biya perintah Allah 5 kali sejelur kalam. Ada 1 kali seminggu jelur Jumat. Ada setiap musim begabah bagi pelungguh-pelungguh petani. Ada yang sekali setahun puasa Ramadan, zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Zakat emas, zakat perak, zakat usaha. Nikilah zakat bembek, zakat sampi, zakat unta. Dizakatkan nikah kalau banyak yang pelungguh punya. Nah, lamun sampi nikah baru tersekatan apabila pelungguh berdua sampi telung dasi. Lagun darat jaga ini kinggih berdua sampi telung dasi. Tak ada. Di tempat yang ada yang punya bembek itu sampai 40-an. 50-an. Ada yang 20-an. Bembeknya. Bembek sapah jaga rasa pelik-pelik ni ke.
yang harganya 6 juta, harganya bebek apa jagara. Tai-tai terbeli 6.000 sekilo. Penek pun terbeli 1 liter itu 4.800. Haji penek. Jadi penek tertadong. Tai tertadong. Ar nganyam teh Pak Kadus. Ada nggih? Tidak ada. Ya mudah-mudahan ada sila nggih. Dan dia makan mahoni katanya makanannya. Mahoni kakanan. Malik Nabi kupak gajah katanya. Nah itu di bagian tiang di bagian Sakral Timur. Kebetulan ada anak cabang di sana, sudah juga tiang maulid ke sana diceritakan seperti itu. Oh, di sini, sebelah sini, di sini aja 40 di sini bembeknya. Di sana 20, di sana 30, ratusan. Padahal kecil dia, hanya beberapa puluh orang. Satu mukim lah. Lagu selapu hanya bembek. Tumbek yang mendengar bembek terbeli penek kan. Mahlan penek bembek kan penek. Penek tuan guru nih kan ya. Luar biasa itu. Baguslah. Makanya alhamdulillah perubahan pada jamaah masyarakat yang ada di sana luar biasa signifikan. Karena selapu beli bembek. Bayangkan 1 6 juta, paling murah 5 juta aja bembek. Mau 10 berarti mau kepeng 20 juta ibu. Dia susah beng mangan ngenem katanya. Ringan dia, sekalipun punya yang 40 itu paling kecil 2 lalu ngawis petak kupak. 2 kali sehari diberi makan katanya. Nggih. Nah, nantilah Pelunggum pelajari nanti. Pelunggum lebih tahu lah dalam masalah bembek. Okay. Nah, cuman apabila pada bembek 40 wajib berzakatan. Namun sampai 30 juga wajib dizakatkan. Emas lamun berduit 86 gram wajib dizakatkan. Lagu darah berduit sila. Okay. Lah ialah kelebihan dari dengan miskin alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini repot pikiran zakat. Kemarin ini. Nah, jadi selanjutnya adalah yang cara tiang Pelunggum Sami mempersiapkan diri dengan cara gawe perintah Allah 5 kali semalam, sekali seminggu, bilang musim sekali setahun, dan yang kelima sekali seumur hidup bagi yang mampu, yaitu haji dan umrah. Haji umrah nike kewajiban tiang Pelunggum Sami sekali seumur hidup, kalau mampu, kalau tidak mampu digratiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikelah cara yang dijelaskan oleh Nabi di dalam Al-Quran. Fa inna khairaz zadi taqwa. Zat, bekal, sangwai yang tiap Pelunggum paling baik persiapkan untuk meninggalkan dunia niki, meninggalkan keluarga adalah isi tegawe perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekedar niki saja jadi pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Dan mohon maaf tentunya Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.